Jadi, aku mau ngomongin tentang 3 bad ending utama dari game Celeste Chain of Fate versi Nintendo atau Switch. Game ini sebenarnya punya banyak bad ending yang tersebar di sepanjang cerita. Tapi ada 3 bad ending utama dari masing-masing love interest. Aku nggak bisa nunjukin ilustrasi spesialnya atau cerita detail tentang apa yang terjadi dari masing-masing ending. Tapi di sini, aku mau kasih rating versi aku berdasarkan seberapa emosional dan nyeseknya ending-ending itu. Kalau diurutkan dari yang paling impactful, dari nomor 1 sampai 3, aku bakal ngurutin yang pertama Val, kedua Ash, dan ketiga Luke. Oke, mari kita mulai dari yang paling bawah dulu. Luke ada di posisi ketiga karena bad endingnya menurutku nggak benar-benar terasa bad. Memang ada kesedihan, tapi mereka masih bersama di akhir cerita. Jadi walaupun situasinya menyakitkan, ada semacam kehangatan yang bikin endingnya tetap terasa manusiawi. Jadi ya tetap ada kayak kesan hangat gitu loh meski situasinya nggak ideal. Lanjut ke posisi kedua yaitu Ash. Endingnya menurutku 50-50 sih. Endingnya cukup tragis karena salah satu dari mereka mati. Kenapa rasanya 50-50? Karena di satu sisi ada kehilangan besar, tapi di sisi lain tetap ada kesan pengorbanan yang indah. Ending kayak gini menurutku lebih ke arah tragedi klasik. Jadi meski nyakitin, masih bisa diterima secara emosional. Dan terakhir, yang paling bikin greget adalah bad endingnya Val. Aneh ya, soalnya di ending ini gak ada yang mati. Tapi justru itu yang bikin paling nyesek. Sebagai pemain yang meranin Arya, kita bener-bener kena emotional damage. Endingnya terasa sangat halus, tapi menghantam dalam banget gitu. Secara logika, mungkin semuanya baik-baik aja karena mereka gak ada yang mati. Tapi secara emosional, bener-bener kayak hancur gitu. Jadi mungkin gitu ya, Val di peringkat pertama itu karena biasanya orang mikir gak ada yang mati sama dengan gak terlalu buruk. Tapi di sini kamu justru ngerasa emosinya paling nyakitin. Artinya emotional damage-nya itu dapat banget gitu. Sampai mungkin bisa bikin pemain itu ngerasa putus asa meski secara fisik semuanya selamat. Karena ya kita sebagai pemain itu ngerasa kesiksa gitu. Dengan Arya yang masih hidup tapi perlakuan Val dan sikap Val itu beda, itu kayak memainkan emosi sekali. Lalu untuk ending Ash di posisi kedua yang 50-50. Kehilangan salah satu dari karakter utama itu bikin impact yang besar dalam cerita. Tapi karena kita di sini adalah pemain yaitu sebagai Arya, mungkin kita nggak akan ngerasain emosi yang sama dengan endingnya Val yang greget banget gitu. Karena mau diperlakukan bagaimanapun, memangnya apa yang bisa dirasakan dari sosok yang sudah tiada gitu. Makanya di sini aku bisa bilang kayak 50-50. Kita sebagai Arya mungkin nggak ngerasain apa-apa, tapi kita sebagai pemain bakalan greget ketika tahu cerita lanjutannya. Lalu untuk Luke yang berada di posisi ketiga itu sebenarnya endingnya agak unik gitu. Kalau dibilang bad ending kayaknya nggak juga deh, ini kayak bittersweet gitu. Karena endingnya dibilang buruk juga nggak buruk-buruk amat gitu. Endingnya meskipun sedih, tetap terasa hangat karena mereka masih bisa bersama. Jadi meskipun situasinya buruk, mereka tetap bareng. Dan mungkin kita sebagai Arya akan ada rasa lega sedikit di ujungnya. Ya karena meskipun dalam situasi buruk ini, kita tetap bersama orang yang kita sayang kan. Dan kita sebagai pemain, mungkin kita akan ngerasa bingung, ini bisa dikatakan bad ending atau good ending. Dan karena itulah aku katakan, bad ending Luke ini terkesan seperti bittersweet ending. Buat kalian yang udah main atau tahu isi endingnya, menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Dan sampai nanti!